Opat akan mempresentasikan hasil video kami. Selamat menonton. Perkembangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Di awal kemerdekaan bangsa Indonesia harus menghadapi berbagai macam permasalahan, baik internal ataupun eksternal. Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Saat itu, bangsa Indonesia harus menghadapi situasi negara yang masih belum stabil. Kestabilan ini ditandai oleh kondisi pemerintah pusat yang masih berupaya membenahi pemerintahan. Beberapa alat kelengkapan negara yang memang telah terbentuk, tetapi masih banyak kekurangan. Selain itu, de jure status Indonesia sebagai sebuah negara masih terus diperjuangkan. Situasi makin kacau ketika pasukan sekutu yang dibonceni oleh Nica atau Belanda tiba di Indonesia. Ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Kondisi tersebut dipicu oleh peredaran mata uang yang tidak terkendali. Pada masa itu, terdapat 3 mata uang yang beredar dalam masyarakat, yaitu uang rupiah, uang yen, dan the Java Cebeng, dan uang pemerintah Hindia Belanda pada masa 1 Oktober 1945. Pemerintah mengeluarkan mata uang yang bernama Oeng Republik Indonesia atau ORI. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan juga diwarnai revolusi sosial di beberapa daerah, terutama pedesaan. Beberapa peristiwa yang menandai revolusi sosial di Indonesia pada masa itu antara lain peristiwa 3 daerah di Brebes, Tegal, dan Pekalongan pada Oktober 1945, Perang Cumbuk di Aceh, serta penggulingan terhadap raja-raja dan kaum bangsawan yang dianggap pro-Belanda di Sumatera Timur. Pengambilan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Pada 6 Maret 1942, Jepang sudah masuk ke kota Yogyakarta, yang ditanggapi secara tegas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX di hadapan pejabat besar Jepang. Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan masalah kesulitan Yogyakarta harus lebih dulu dibicarakan dengannya. Hal ini dilakukan agar Sultan tetap bisa memimpin rakyatnya secara langsung. Kendati demikian, Jepang turut menanamkan kekuasaannya di Yogyakarta meskipun sudah ada Sultan yang memimpin. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno di Jakarta. Namun, pihak pemerintah militer Jepang di Yogyakarta tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Kronologi. Perebutan kekuasaan dimulai pada 21 September 1945. Ditandai dengan peristiwa penurunan bendera Jepang dan penaikan bendera merah putih di Gedung Chokan Kantai, atau sekarang disebutnya Gedung Agung. Upaya pengambil alihan kekuasaan di Yogyakarta juga dilakukan melalui perebutan senjata oleh Barisan Pemuda terhadap pasukan Jepang di markas kuasa Kutai, Kota Baru. Dalam upaya tersebut, Barisan Pemuda berhasil memukul mundur pasukan Jepang, bahkan pasukan Jepang menyatakan menyerahnya pada 7 Oktober 1945. Rakyat juga berhasil melucuti senjata Kaigun di Maguwo. Menyerahnya pasukan Jepang di Yogyakarta menandakan berakhirnya pertempuran rakyat melawan pasukan Jepang. Pertempuran 5 hari di Semarang. Latar belakang. Peristiwa ini terjadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Walau begitu, nampaknya Jepang masih belum bisa menerima kekalahan yang membuat Indonesia belum aman dari penjajahan. Pertempuran 5 hari di Semarang dipicu oleh sikap Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada para pemuda. Selain itu, para tawanan Jepang yang melarikan diri juga membuat rakyat marah. Ditambah lagi dengan peristiwa terbunuhnya Dr. Karyadi yang merupakan kepala laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat RS Purasara, juga menjadi pemicu meletusnya pertempuran ini. Pertempuran 5 hari di Semarang berawal dari kabar kemerdekaan Indonesia yang membuat para pemuda bersemangat untuk mengambil alih senjata di pos-pos tentara Jepang. Terbentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR mulai melakukan kegiatan pelucutan senjata Jepang di beberapa tempat di Jawa Tengah.
Penyerahan senjata Jepang memang berlangsung lancar tanpa kekerasan di beberapa wilayah, namun tidak di Semarang. Kido Butai atau pusat ketentaraan Jepang di Jatingaleh nampak enggan menyerahkan senjatanya meski telah dijamin oleh Gubernur Wongsonegoro bahwa senjata tersebut tidak untuk melawan Jepang. Pertempuran Ambarawa. Latar belakang peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang pada 20 Oktober 1945. Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Bedell. Oleh pihak Republik Indonesia, Bedell diperkenankan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Pada 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto melawan tentara Sekutu. Pada 21 November 1945 pasukan Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun, pada tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan Sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pemuda dari Boyolali, Salatiga, dan Kartusuro bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Kronologi pertempuran di Medan. Pertempuran Medan Area adalah salah satu pertempuran besar dalam Perang Dunia II yang terjadi di Sumatera Utara, Indonesia, antara Maret dan Agustus 1944. Pertempuran ini melibatkan pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Australia, dan Belanda melawan pasukan Jepang. Medan Area menjadi sasaran strategis karena merupakan pusat industri dan memiliki sumber daya penting, termasuk minyak. Pertempuran terdiri dari pertempuran darat, laut, dan udara yang berlangsung sengit. Meskipun menghadapi perlawanan yang sengit dari pasukan Jepang, Sekutu berhasil merebut Medan pada bulan Juli 1944. Kemenangan ini memungkinkan Sekutu untuk memperoleh kendali atas sumber daya strategis di Sumatera Utara dan mengepung Jepang di wilayah tersebut. Pertempuran Medan Area memiliki dampak penting dalam kampanye Sekutu untuk membebaskan Asia Tenggara dari penjajahan Jepang selama Perang Dunia II. Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah peristiwa tragis dalam sejarah Bali yang terjadi pada 20 November 1946. Puputan adalah tradisi bunuh diri kolektif dalam kebudayaan Bali, di mana para prajurit dan pemimpin bersama-sama memilih untuk mati daripada menyerah kepada musuh. Pada Puputan Margarana, Raja Terakhir Kelungkung, Dewa Agung Jambe, bersama pasukan Bali, memilih untuk melakukan puputan sebagai bentuk perlawanan terakhir terhadap penjajah Belanda yang ingin mengambil alih kendali atas Bali. Mereka memilih mati dengan mengorbankan diri dalam pertempuran tanpa menyerah, daripada hidup dalam penjajahan. Meskipun akhirnya kalah, Puputan Margarana dianggap sebagai simbol keberanian dan semangat perlawanan Bali terhadap penjajah. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah konflik bersenjata yang terjadi pada November 1945 antara pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan pasukan Sekutu yang mencoba merebut kembali kendali di kota Surabaya. Pertempuran tersebut berlangsung sengit dan menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Meskipun pasukan Indonesia akhirnya kalah, semangat perlawanan mereka tetap menjadi simbol keberanian dan keteguhan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.